Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, di video ini kita akan kembali melanjutkan langkah-langkah pembuatan HFMEA, Healthcare Failure Mood and Effect Analysis. Pada video ini akan dibahas langkah keempat, yaitu menentukan prioritas modus kegagalan dari modus-modus kegagalan yang sudah kita dapatkan pada langkah 3. Mari kita simak slide-slide berikut ini. Pada langkah keempat, dalam pembuatan HFMEA, ini adalah menentukan prioritas modus kegagalan dengan memberikan nilai masing-masing modus-modus kegagalan yang sudah kita dapatkan di langkah 3. Ada 2 metode yang bisa kita pilih, yaitu RPN, Risk Priority Number, dengan rumus severity atau kegawatan dikalikan probability atau kemungkinan terjadinya dikalikan detectability atau kontrol. Dan metode yang lain yaitu hazard score, hanya menggunakan rumus severity dikalikan probability. Sedangkan detectability-nya masuk di dalam decision tree. Saudara-saudari, dalam menentukan RPN, kita bisa menggunakan skalanya 1-5 atau 1-10. Yang penting, seluruh anggota tim harus sepakat dan konsisten. Jangan severity-nya menggunakan skala 1-10, tapi probability menggunakan skala 1-5. Sekarang mari kita lihat contoh skala. Ini adalah severity scale, skala kegawatan. Skala dampak. Ya, ini adalah skala dampak. Severity atau kegawatan atau tingkat keparahan yaitu jika modus kegagalan ini terjadi, bagaimana keseriusan dari efek kegagalan, mulai dari katastrofik, contohnya pasien meninggal, atau kalau pada proses pelayanan itu sistemnya gagal. Skor 1 ini bermakna sangat tidak mungkin bahwa kerusakan akan terjadi. Skor 10 paling tinggi berarti sangat mungkin bahwa kerusakan ini parah akan terjadi karena penyebab tidak dapat diketahui. Dalam contoh perawatan pasien, skor 10 kemungkinan pasien meninggal atau katastrofik bila modus itu terjadi tanpa diketahui problemnya. Tabel di sebelah kanan ini menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Jadi yang di sebelah sini ini adalah menggunakan skala 10, 1 sampai 10, sedangkan di sebelah kanan skala 1 sampai 5. Berikutnya, ini adalah skala probability, yaitu untuk menentukan nilai probabilitasnya atau occurrence atau likelihood atau kemungkinan kemunculan dari modus kegagalan. Jadi kita menilai ya probability dari setiap modus kegagalan. Penilaian mengenai frekuensi terjadinya penyebab risiko kegagalan bisa juga menggunakan skor 1 sampai 10 atau skala 1 sampai 5. Pada skor 1 sampai 10, skor 1 itu berarti sangat tidak mungkin terjadi. Dan skor 10 berarti hampir setiap saat terjadi. Ya. Sama seperti tadi, sebelah sini kiri ini adalah skala 1 sampai 10. Sebelah kanan adalah skala 1 sampai 5. Berikutnya, detectability scale atau detection rating scale atau kemungkinan terdeteksi, yaitu jika modus kegagalan ini terjadi, apakah resiko kegagalan ini dapat terdeteksi. Jadi tabel ini menilai kemungkinan atau peluang dari risiko kegagalan dapat terdeteksi. Pada skor 1 sampai 10,
Skor 1 berarti sangat mungkin terdeteksi. Dan skor 10 berarti sangat tidak mungkin terdeteksi. Sama seperti tadi, tabel sebelah kanan ini menunjukkan rating skala 1 sampai dengan 5. Baik, slide berikut ini adalah contoh menentukan prioritas modus kegagalan, di mana prioritas ini nanti yang akan dipilih untuk di-redesign. Contoh ini menggunakan RPN dengan skala 1 sampai dengan 5. Nilai RPN itu ditentukan dengan perkalian tadi antara severity dikalikan occurrence dikalikan dengan detection. Ya. Ini adalah contoh FMEA pada pelayanan farmasi di rawat jalan. Tabel ini merupakan kegiatan pada proses petugas menerima nomor antrian pasien dengan subprosesnya pasien menuju ruang farmasi. Pada subproses ini, hasil brainstorming didapatkan 3 modus kegagalan, yaitu pasien keliru masuk ruangan, petugas farmasi tidak ada di tempat, dan modus kegagalan yang berikut pasien langsung pulang. Jadi pasien tidak menuju ruang farmasi tapi langsung pulang. Ya. Di mana masing-masing memiliki skor ya, RPN. 9, 4, 32. Lakukan penilaian RPN ini pada seluruh modus kegagalan yang ada di seluruh subproses pelayanan. Setelah itu, kita melakukan prioritas modus kegagalan yang akan dilakukan tindakan pencegahan atau tindakan perbaikan. Tentu saja pada nilai RPN yang tinggi. Bagaimana cara menentukan batas nilai RPN yang akan dilakukan tindakan pencegahan atau perbaikan? Untuk menentukan ini kita bisa menggunakan metode yang disebut dengan metode cut-off point. Ya. Sebenarnya ada metode lain, tapi ini kita memberikan contoh metode cut-off point. Ini adalah contoh kita melakukan prioritas modus kegagalan menggunakan skor RPN dari tiap-tiap modus kegagalan pada pelayanan pendaftaran rawat jalan. Ya. Skor RPN yang didapatkan dari modus-modus kegagalan ini diurutkan dari nilai tertinggi. Nah, setelah ini diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, baru kemudian kita menetapkan cut-off point-nya, batas cut-off point dari skor RPN. Bagaimana penetapannya? Ini bisa ditetapkan bersama oleh tim, ya. Di mana pada contoh tersebut ini ditetapkan batas nilai yang ditetapkan adalah 72. Tetapi mungkin perlu diperhatikan, meskipun batas cut-off point-nya ini 72, kita harus memperhatikan nilai-nilai yang di bawah nilai cut-off point, terutama pada nilai severity. Jika terdapat nilai severity 8 atau lebih pada skala 1 sampai 10, atau kalau pada skala 1 sampai 5 itu nilai 4 batasnya, ini kita perlu perhatian. Ya. Sebisa mungkin ini tetap kita prioritaskan juga, meskipun dia berada pada skor RPN di bawah cut-off point. Ya, selain metode cut-off point, ada metode lain, antara lain metode Pareto. Tapi untuk kesempatan ini, kami tidak menjelaskan metode Pareto, nanti akan kami jelaskan pada video yang lain. Demikian penjelasan mengenai langkah keempat dari FMEA. Langkah selanjutnya sebenarnya ada langkah 5, yaitu identifikasi penyebab, langkah 6 redesign proses, langkah 7 analisa dan uji coba proses, serta langkah 8 atau langkah terakhir yaitu implementasi dan monitor
proses baru. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.